Bayangkan dunia tanpa perusahaan modern, tanpa saham, tanpa investor, tanpa pasar modal. Sekarang, bayangkan satu perusahaan yang mengubah semuanya. Di awal abad ke-17, Eropa sedang dilanda demam rempah-rempah. Pala dan cengkeh saat itu bukan cuma bumbu dapur, tapi simbol kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan sebuah bangsa. Bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba menguasai jalur perdagangan rempah yang sangat menguntungkan menuju Asia. Portugis sudah lebih dulu menguasai sebagian jalur laut. Spanyol ikut bersaing, dan Inggris pun mulai membangun armadanya. Namun, ada sebuah negara kecil di Eropa Utara yang punya rencana jauh lebih besar. Pada tanggal 20 Maret 1602, di Belanda lahirlah sebuah entitas yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Namanya Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang kita kenal sebagai VOC. VOC bukan sekadar perusahaan dagang biasa. Ia adalah eksperimen terbesar dalam sejarah kapitalisme. Untuk pertama kalinya di dunia, sebuah perusahaan menawarkan kepemilikan saham kepada publik. Siapa saja, dari rakyat biasa, pedagang kecil, hingga kaum bangsawan bisa menanamkan modal mereka. Mereka membeli secarik kertas yang menjadi bukti kepemilikan. Ini adalah sebuah revolusi. Orang tidak perlu lagi berdagang dengan tangan sendiri. Tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa di tengah lautan luas. Cukup duduk di rumah dan menunggu keuntungan datang. Inilah momen lahirnya sistem saham pertama di dunia. Dengan modal raksasa yang terkumpul dari publik, VOC membangun armada laut terkuat pada zamannya. Kapal-kapal besar yang megah berlayar melintasi badai, samudra, dan lautan yang belum pernah terpetakan. Tujuan mereka hanya satu, Nusantara. Pada tahun 1605, kapal-kapal pertama VOC tiba di Maluku, tanah yang kala itu dijuluki sebagai Kepulauan Rempah, tanah yang menghasilkan cengkeh dan pala terbaik di seluruh dunia. Awalnya, mereka datang sebagai pedagang. Mereka datang membawa senyum. Mereka datang menawarkan kerjasama. Namun di balik senyum manis itu, tersimpan niat yang dingin dan kejam. Pemerintah Belanda tidak hanya mengizinkan VOC untuk berdagang, mereka memberikan hak istimewa yang luar biasa, atau yang dikenal sebagai hak oktroy. VOC punya hak untuk memiliki tentara sendiri, hak untuk membangun benteng, hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal, bahkan hak untuk menyatakan perang. Secara perlahan, VOC berubah dari sebuah perusahaan dagang menjadi negara di dalam negara. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara. Mereka membangun benteng-benteng kokoh, pos dagang, dan markas militer. Dari sekadar mitra dagang, mereka mulai menunjukkan taringnya sebagai penguasa. Puncaknya terjadi pada tahun 1619. VOC menyerang Jayakarta, sebuah pelabuhan penting milik Kesultanan Banten. Kota itu dihancurkan hingga rata dengan tanah. Dan di atas puing-puingnya, mereka membangun sebuah kota baru yang megah dengan arsitektur Eropa. Namanya Batavia. Batavia menjadi jantung kekuasaan VOC di seluruh Asia. Dari sanalah mereka mengatur monopoli perdagangan, menentukan harga komoditas sesuka hati, dan mengontrol kehidupan rakyat Nusantara. Namun kekuasaan yang mereka bangun tidak selalu dengan janji manis. Kekuasaan itu seringkali dibangun dengan darah. VOC menerapkan sistem monopoli yang sangat kejam. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi mereka, seperti cengkeh, pala, dan lada, hanya kepada VOC. Harganya pun ditentukan secara sepihak, tentu saja dengan harga yang sangat rendah. Siapapun yang berani melawan atau menjual ke pedagang lain akan dihukum dengan brutal. Desa-desa mereka dibakar, ladang-ladang mereka dihancurkan. Rakyat dipaksa untuk tunduk atau mati. Di Kepulauan Banda, ribuan penduduk dibantai secara sistematis hanya karena mereka menolak monopoli pala. Di Jawa, konflik demi konflik antar kerajaan diciptakan dan dibiayai oleh VOC. Untuk melemahkan kekuatan para penguasa lokal, VOC menggunakan strategi paling kejam dan paling efektif dalam sejarah kolonial. Politik adu domba atau divide et impera, mereka dengan licik memecah belah kerajaan, mengadu domba antara ayah dan anak, saudara melawan saudara. Lalu ketika semua pihak sudah melemah karena perang saudara, VOC akan muncul sebagai penyelamat atau penengah, padahal merekalah penjajah yang sesungguhnya.
namun keserakahan selalu memiliki harga. Semakin besar dan berkuasa VOC, semakin dalam pula korupsi yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Para pejabatnya memperkaya diri sendiri dengan cara-cara ilegal. Uang perusahaan bocor kemana-mana. Biaya perang untuk mempertahankan monopoli semakin mahal. Banyak kapal dagang yang tenggelam di lautan karena badai atau serangan bajak laut. Utang VOC pun menumpuk hingga tak terkendali. Pada akhir abad ke-18, perusahaan yang pernah menguasai separuh perdagangan dunia itu mulai runtuh dari dalam. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia, resmi dibubarkan, bangkrut. Namun, kisah tragis ini tidak berakhir di sana. Setelah VOC runtuh, Belanda tidak pergi. Pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih semua aset, wilayah kekuasaan dan utang VOC. Mereka mengambil alih kekuasaan langsung atas Nusantara. VOC mungkin telah mati. Namun, era penjajahan yang jauh lebih sistematis dan terorganisir baru saja dimulai. Selama ratusan tahun setelahnya, rakyat Indonesia hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Tanah air mereka dikeruk habis-habisan. Keringat mereka diperas tanpa henti. Nyawa mereka seolah tak ada harganya. Semua ini, ironisnya, bermula dari satu hal yang terdengar sederhana, sebuah perusahaan, dan sebuah lembar saham. VOC tidak hanya menciptakan konsep perusahaan modern, ia juga menciptakan cetak biru untuk penjajahan modern yang kejam. Dan dari situlah, sejarah bangsa Indonesia berubah untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.